Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Ya, dimanapun Bapak Saudara berada saat hari ini, di pagi yang indah ini, kami dari gereja sama-sama semua pelayan Tuhan berdoa bahwa semua yang terjadi saat hari ini tidak akan mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa buat Tuhan, kita mau serahkan ibadah kita pada pagi hari ini di hadapannya. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan telah jadikan dalam kehidupan kami. Dari mulai awal kehidupan kami sampai pada saat hari ini, kami dapat melihat bahwa perkenanan dan juga penjagaan Tuhan begitu nyata dan dapat kami nikmati setiap hari. Saat ini Bapa yang baik, kami akan mulai ibadah kami. Kami mau bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara secara pribadi saat ini 1 menit ke depan bersyukur di hadapan Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan telah jadikan dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu, karena perkenanan-Mu dalam hidup kami, karena penjagaan-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Oh, tiada kami mampu melakukan apapun bila tanpa-Mu, bila tanpa-Mu. Yesus, semua yang ku miliki, semua yang ku harapkan, semua yang ku percaya, ku serahkan di tangan-Mu. Sebab Kau yang pimpin hidup kami, Kau yang pimpin hidup kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur, kami mau meninggikan-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur. Duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Haleluya Tuhan Yesus. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segala. Ku ingin
basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba Allah. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segala, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada arti. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada, lebih dari segalanya, lebih dari ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Oh, ku ingin lebih, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada, lebih dari segalanya. Oh. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri, kita angkat pujian. Emas, perak, dan permata tiada arti. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin. Mari jemaat Tuhan bersama-sama di rumah sehari ini. Angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu, nyanyikan pujian ini. Katakan kepada Tuhan semua tiada artinya. Oh, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia
ada di dunia ini Tuhan, semua tiada artinya Tuhan Yesus apabila dibandingkan dengan bersama-sama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, katakan penyembahan yang terbaik yang Kau punya, ku sembah Dia, Kau tinggikan namanya, sebab hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak disembah. Dia Tuhan, Dia Allah. Kami tinggikan Kau Bapa, segala puji bagimu, segala hormat bagimu. Kau Allahku, Kau Bapakku, Kau Allahku, Kau Bapakku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sinara bakatarana marala syare, sinara baba. Mari sembah Dia, sembah Dia. Sinara bakatarana marala syare. Kau Allahku, Kau Bapakku.
Kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. I Haleluya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan memimpin kami dari hari ke hari, minggu demi minggu, bahkan bulan berganti bulan. Kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan di minggu yang pertama di bulan September ini. Kami percaya kami akan mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kasih karunia-Mu berlimpah atas kami semuanya, baik itu keluarga-keluarga, baik anak-anak muda ya Tuhan, bahkan anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu. Semua mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Izinkanlah kami kembali ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati, pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berfirmanlah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya berharap kita tetap dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat ya di rumah kita masing-masing. Tetap dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Minggu yang luar biasa ini, saya rindu di bulan September ini. Ada satu topik yang boleh saya katakan Tuhan gerakkan, ingin saya bicarakan buat gereja kita di tempat ini. Saya akan mencoba kupas tuntas ini selama bulan September ini. Karena saya rindu gereja kita mengalami yang namanya terobosan rohani. Ya. Kita sering atau senang dengan kata terobosan. Ya, kita suka dan senang mendengar kata terobosan. Ada yang berharap ada terobosan dalam karir, dalam usaha, ya. Usahanya lebih maju, lebih sukses, lebih berhasil sehingga terjadi terobosan dalam keuangan finansial gitu. Ya. Bisa membeli sesuatu yang dibutuhkan gitu atau yang diinginkan saudara kasih Tuhan. Ya, bisa memenuhi segala kebutuhan dan keperluan di tengah-tengah keluarga kita, baik untuk anak-anak kita yang sekolah. Kita rindu juga mengalami terobosan di sana. Ya, terobosan terjadi di keluarga kita semakin harmonis, keluarga kita semakin bahagia, keluarga kita semakin saling mengasihi satu sama lain. Ya. Ada juga terobosan dalam kesehatan, kita semakin fit, semakin sehat. Ya, kita lebih rajin lagi olahraga, lebih rajin lagi mengatur pola makan kita, lebih rajin lagi kita menjaga pola istirahat kita, saudara kasih Tuhan, untuk kita mendapatkan terobosan kesehatan. Ada juga mungkin anak-anak muda ingin mengalami terobosan dalam studinya, dalam perkuliahannya. Ya, menyelesaikan perkuliahannya dengan baik, dengan tepat waktu, ya, dan mendapatkan
hasil yang memuaskan. Makanya dia harus belajar terus, tidak memberi kesempatan atau tidak bermalas-malasan, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, dan selesailah perkuliahannya dengan baik. Sebagai karyawan juga ingin mengalami terobosan di tengah-tengah perusahaan di mana dia bekerja. Ya, semua kita rindu mengalami terobosan. Tapi satu hal saudara kasih oleh Tuhan, pernahkah kita berpikir bahwa kita juga rindu mengalami terobosan dalam kerohanian kita? Ya, terobosan dalam kerohanian kita. Saya percaya ketika kita mengalami terobosan dalam kerohanian kita, maka semua area yang tadi kita bicarakan itu, ya, keuangan, finansial kita, keluarga kita, kesehatan kita, karir kita, studi kita, saya percaya itu akan membawa dampak yang besar di area yang kita bicarakan tadi. Tuhan pasti menolong kita. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita, saudara kasih oleh Tuhan. Makanya kita mau bicara tentang terobosan rohani, saudara kasih oleh Tuhan. Kita lebih cinta Tuhan, kita lebih setia lagi kepada Tuhan, kita lebih jujur lagi di hadapan Tuhan. Itulah yang saya maksud, sebuah terobosan dalam kerohanian orang percaya. Lebih setia lagi beribadah, lebih setia lagi kepada firman Tuhan, lebih setia lagi kita berdoa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya sounding kembali tema gereja kita di 2021 ini, yaitu tahun pengharapan di dalam Tuhan. Ya, tahun pengharapan di dalam Tuhan. Menjadi gereja atau jemaat yang kuat dalam firman Tuhan. Nah, perhatikan Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan. Apakah kita tetap setia dengan firman Tuhan? Ya, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ya, setiap hari adakah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan? Supaya menjadi gereja yang kuat, ya. Kuat dalam firman Tuhan. Menjadi gereja atau jemaat yang kuat di dalam doa dan penyembahan. Apakah kita masih membangun mezbah doa? Doa pribadi, doa keluarga. Masih adakah penyembahan-penyembahan yang kita naikkan? Bukan hanya di gereja, bukan hanya di hari Minggu, tetapi di luar hari Minggu atau di luar hari bergereja, saudara kasih oleh Tuhan, ketika kita ada di rumah. Adakah kita juga berkumpul bersama saudara-saudara kita di dalam doa bersama? Ya, gereja kita ada wadah kita berkumpul bersama, yaitu doa korporat, ya, yang saat ini kita adakan secara online, Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan. Secara online. Nah, ini perhatian, ini menjadi kemana ini semua ini yang melayani Tuhan ini. Komitmen kita untuk berdoa ini bukan arahan dari gembala, ini dan ini sudah ketetapan gereja kita, saudara kasih oleh Tuhan. Ayo kita berdoa bersama-sama. Ayo kita berdoa lebih lagi, menyembah bersama dengan Tuhan. Ada firman yang dibagikan di sana. Saudara kasih oleh Tuhan. Kan karena kita mau mengalami terobosan rohani. Ya, yang lain semakin maju mengalami terobosan, ya. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ada terobosan-terobosan yang terjadi dalam kehidupan keluarga-keluarga di gereja kita, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, menjadi gereja yang berdoa dan yang menyembah Tuhan. Nah, ketika saya renungkan tema gereja kita ini, terbersit di hati saya, saudara kasih oleh Tuhan. Ya. Nanti kita akan lihat di dalam Alkitab. Satu lagi saya sebutkan, di tahun pengharapan dalam Tuhan ini, gereja harus tetap menjadi gereja yang bermisi. Bahasa sederhana adalah gereja yang berdampak, gereja yang menjadi berkat. Baik itu di tengah-tengah jemaat kita. Kita peduli satu sama lain. Kita menjadi berkat bagi orang lain, saudara kasih. Bahkan di luar gereja kita menjadi berkat, saudara kasih Tuhan. Nah, saya tergugah hati saya mengingat bahwa menjadi gereja yang kuat dalam doa dan penyembahan. Tapi ada satu kata atau sepertinya Tuhan gerakan ingin saya bicarakan buat gereja kita sepanjang bulan September ini, saudara kasih lihat Tuhan. Dan bukan suatu kebetulan rupanya
bahwa di bulan September akhir sampai awal diperkirakan awal Oktober bahwa bangsa Yahudi Israel akan merayakan yang namanya Hari Raya Perdamaian, ya. Hari Raya Pendamaian, Hari Raya Yom Kippur, ya. Dalam bahasa aslinya, apa yang terjadi di sana? Seluruh bangsa Yahudi akan berpuasa dan merendahkan diri. Nah, inilah yang ingin saya bagikan bagi jemaat Tuhan yang akan kita kupas sepanjang bulan September ini. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6 kita dapat membaca tentang khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, ya, khotbah Yesus di bukit yang antara lain membicarakan tentang kewajiban. Tentang kewajiban, ya. Apa itu? Mari kita buka Alkitab kita, Matius 6. Kewajiban yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya, kepada jemaat yang mendengarkan dia berkhotbah di atas bukit. Antara lain adalah yang pertama dikatakan di sana hal memberi sedekah. Yang kedua adalah hal berdoa. Yang ketiga ayat 16 adalah hal berpuasa. Jadi hal memberi, hal berdoa, hal yang berpuasa. Jadi sama saudara kasih lihat Tuhan. Kita mungkin udah sering mendengarkan hal yang memberi sedekah gitu ya. Dan juga kita sudah mendengarkan banyak tentang hal berdoa. Dan sudah sering kita khotbahkan tentang hal berdoa. Doa-doa yang berkuasa, doa yang penuh keyakinan, doa yang mendatangkan mukjizat saudara kasih lihat Tuhan. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan, ya, gereja lalai di sana. Dari semua hal yang diwahyukan oleh Tuhan kepada manusia melalui Alkitab, ada satu hal yang boleh dikatakan merupakan kunci utama untuk dapat berhasil dalam kehidupan. Tapi sayang sekali, kunci tersebut kurang diperhatikan, bahkan kurang dipelihara dan dimanfaatkan sebagai mestinya oleh gereja. Adapun kunci yang dimaksud adalah hal berpuasa. Hal berpuasa. Dalam Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Apa yang terjadi? Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi hal berpuasa. Saudara yang kasih lihat Tuhan, berpuasa di sini adalah berpantang secara sukarela dari makanan demi mencapai suatu tujuan rohani tertentu. Jadi berpantang secara sukarela dari makanan. Ada juga dari minuman, saudara kasih lihat Tuhan, di beberapa ayat Alkitab yang lain tidak makan dan tidak minum. Nah, Yesus sendiri pernah berpuasa ketika ia berada di padang gurun. Sebelum apa? Sebelum Yesus Kristus memulai pekerjaan pelayanannya yang besar itu. Dan ketika ia hanya berpantang kepada makanan, tidak disebutkan dia tidak minum. Matius 4 ayat 2. Jadi 40 hari berpantang makan, saudara kasih lihat Tuhan. Yesus juga berpuasa sebelum terjun ke dalam pelayanan yang lebih besar lagi. Ya, pekerjaan yang lebih besar lagi. Nanti akan kita kumpas tuntas tentang bagaimana Yesus berpuasa, ya. Dan orang-orang Kristen dalam perjanjian baru. Mungkin itu minggu depan kita akan kupas tuntas ini saudara kasih lihat Tuhan. Dan itu akan menjadi berkat bagi gereja kita. Tapi hari ini saya ingin kupas sedikit, ya, membuka sedikit wawasan kita
Kenapa kita harus berpuasa? Mengapa? Tujuannya untuk apa, saudara kasih oleh Tuhan? Nah, perhatikan, pada hakikatnya tujuan utama yang hendak dicapai dengan berpuasa adalah kerendahan hati. Garis bawahi kerendahan hati. Ya. Jadi tujuan utama ketika kita berpuasa adalah merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Alkitab berkata bahwa berpuasa merupakan cara yang ditetapkan oleh Allah bagi manusia untuk merendahkan diri di hadapannya. Bahkan dalam seluruh pewahyuan Alkitab, Allah memang menuntut agar umatnya selalu merendahkan diri di hadapannya. Dapat kita temukan di dalam Matius 18, ya, kita melangkah sedikit kepada kebenaran firman Tuhan ini supaya kita tahu tujuan dari berpuasa itu untuk apa, ya. Tolong dibantu saya untuk menampilkan ayat-ayat firman Tuhan ini. Matius 18 ayat 4. Ya, Matius 18 ayat 4. Ya, sudah ada di layar kita. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Garis bawahi merendahkan diri. Ya, merendahkan diri. Kata kuncinya adalah merendahkan diri. Ya, dalam Matius 23 ayat 12. Matius 23 ayat 12. Kita melangkah sedikit ya keluar dari konteks yang tadi, tapi tujuannya adalah supaya kita mengerti tujuan utama apa yang kita sedang kerjakan ya ke depan ini ya. Gereja kita lakukan ke depan ini, jemaat Tuhan lakukan ke depan ini. Perhatikan ayat 20 Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi garis bawahi, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan meninggikan dia. Tapi siapa meninggikan diri, akan direndahkan. Saudara kasih Tuhan. Yakobus 4 ayat 10. Yakobus 4 ayat 10. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Jadi firman Tuhan ini bagi kita saudara kasih oleh Tuhan. Di sepanjang bulan September ini kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. 1 Petrus 5 ayat 6, ini menjadi ayat favorit saya pada waktu saya masih sangat muda sekali, saudara kasih Tuhan ya, masih SMA. Saya belajar firman Tuhan ini, 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, ayat-ayat ini waktu saya masih sekolah SMA saya tulis di dinding kamar. Di mana saya tidur di sana, ayat-ayat firman Tuhan tentang merendahkan diri ini. Mungkin sekitar 25 tahun yang lalu ini saya tuliskan, saudara kasih lihat Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Pada waktunya. Waktu Tuhan selalu indah. Waktu Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Dia akan meninggikan kita, saudara kasih lihat Tuhan. Belajar untuk merendahkan diri. Nah, kebenaran penting yang terungkap dalam keempat ayat yang kita baca di atas tadi, bahwa tanggung jawab untuk merendahkan diri, merendahkan hati, terletak pada diri manusia itu sendiri. Jadi, kitanya gitu. Kitanya yang harus merendahkan diri. Saya dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita semua jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus merendahkan diri. Jadi tidak alkitabiah kalau kita berdoa, Tuhan berikanlah aku kerendahan hati.
kurang alkitabiah kalau kita berdoa seperti itu. Yang mesti kita harus doakan adalah, ya nanti kita akan belajar seperti Daud. Dia menyiksa dirinya, merendahkan dirinya. Dengan apa? Caranya adalah berpuasa. Perhatikan di dalam Mazmur 35 ayat 13. Mazmur 35 ayat 13 bagaimana Daud merendahkan dirinya. Dikatakan dalam terjemahan baru menyiksa diri. Ya, Mazmur 35 ayat yang ke-13. Tetapi aku ketika mereka sakit aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Perhatikan, aku menyiksa diriku dengan berpuasa dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Dalam versi ayat yang terbuka, ayat kata menyiksa diriku artinya adalah merendahkan diri, merendahkan hati. Bahkan bahasa Inggrisnya juga jelas menerjemahkan itu, bahwa menyiksa diri itu artinya adalah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Dia berpuasa, saudara kasih Tuhan. Jadi tujuan utama ketika kita berpuasa adalah merendahkan diri. Merendahkan diri. Merendahkan hati saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, tadi udah jelas dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang merendahkan hati, yang merendahkan diri di depan Tuhan, Tuhan akan tinggikan. Tuhan akan angkat mereka. Sekarang ini kita akan menyimak beberapa contoh dalam sejarah Alkitab. Bagaimana umat Allah merendahkan diri dengan cara berpuasa. Ada kuasa yang sangat hebat memimpin mereka, menolong mereka, menyelamatkan mereka. Saudara kasih Tuhan. Kita akan belajar dari sejarah Alkitab ini. Ya, bagaimana umat Allah merendahkan diri dengan cara berpuasa. Dan bagaimana Tuhan menolong mereka. Dan cara ini saudara kasih Tuhan sangat ampuh, sangat dahsyat, sangat powerful, sangat luar biasa. Yang hari-hari ini banyak gereja yang mengabaikannya. Yang hari-hari ini banyak jemaat Tuhan mengabaikannya. Tidak menghidupinya, padahal sama nilainya dengan hal sedekah. Memberi sedekah dengan berdoa, dengan berpuasa tadi. Tuhan secara khusus menyampaikannya buat kita pada minggu pertama di bulan September ini. Contoh yang pertama dalam sejarah Alkitab, bagaimana umat Allah merendahkan diri dengan cara berpuasa dan Tuhan menolong mereka, saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang pertama adalah kitab Esra, pasal yang ke-8, ayat 21 sampai 23. Kitab Esra. Esra adalah seorang imam, seorang ahli kitab, ya, seorang penafsir Alkitab. Dia yang akan memimpin bangsa Israel, ya, rombongan kedua keluar dari Persia, ya. Ketika itu raja yang memerintah di sana adalah Raja Artasasta, ya, raja Persia, dan diizinkanlah bangsa Israel, ya, dari pembuangan untuk kembali ke tanah suci mereka, ke negeri mereka, saudara kasih Tuhan. Nah, kita akan lihat dalam kitab Esra ini apa yang terjadi di sana, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Menarik sekali untuk kita perhatikan bagaimana Tuhan menolong mereka, bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka, bagaimana Tuhan mengulurkan tangannya dan menolong mereka keluar dari Persia masuk ke negeri yang mereka tuju, saudara kasih Tuhan. Ya, di situ diperlihatkan langkah yang diambil oleh Esra ketika ia harus mengepalai sebuah rombongan kaum Yahudi yang akan melakukan perjalanan kembali ke Yerusalem setelah mereka menjalani masa pembuangan di Babel. Mereka harus menempuh jarak yang amat jauh dan perjalanan yang cukup berat melintasi suatu daerah yang merupakan sarang para penyamun, para pembunuh, ya, para orang-orang yang biadab, ya, para suku-suku yang masih tergolong jahat dan bengis sekali. Selain mereka membawa istri dan anak-anak mereka, mereka juga membawa
peralatan atau bejana-bejana suci dari bait Allah. Dan keadaan yang harus dihadapi benar-benar berbahaya. Sebenarnya Ezra mempunyai dua pilihan untuk menjamin keselamatan bangsa Yahudi. Ya, di dalam perjalanan itu. Yang pertama, ia dapat meminta kepada penguasa kerajaan Persia supaya diberi pengawalan oleh sebuah pasukan tentara yang berkuda. Karena diizinkan mereka untuk pulang. Bisa saja ngomong Ezra supaya perjalanan mereka diiringi oleh tentara kerajaan Persia. Tentara kerajaan Persia adalah tentara yang ditakuti pada waktu itu. Tentara yang sangat hebat sekali. Tidak ada yang dapat mengalahkan mereka. Makanya mereka bisa mengalahkan kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Bisa saja dia meminta kepada raja pada waktu itu supaya memberi pengawalan dengan sebuah pasukan tentara berkuda dan sejumlah prajurit lengkap dengan senjata untuk melindungi mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ya, ia lebih mempercayakan keselamatan rombongan itu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ezra memilih hal yang kedua dan inilah yang kemudian dikisahkan dalam Ezra pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Dia lebih memilih mempercayakan perjalanannya kepada Tuhan. Perhatikan Ezra 8 ayat 21 sampai 23. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa, garis bawah ya. Aku memaklumkan puasa, aku mengumumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya di jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Perhatikan, memaklumkan puasa. Dia mengumumkan hari puasa dan merendahkan diri di hadapan Allah. Ayat 22, karena aku malu meminta tentara. Perhatikan di sana, aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi ayat 23, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami. Menarik sekali saudara kasih Tuhan. Apa yang dialami oleh Ezra? Ezra dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menempuh cara yang duniawi, yaitu kedagingan, menempuh cara yang dan juga menempuh cara yang rohani. Mana dia pilih? Diakah mempercayakan perjalanannya kepada para tentara yang berkuda yang lengkap senjatanya? Secara fakta memang akan aman dalam perjalanan. Atau dia lebih memilih mempercayakan perjalanannya, ya menempuh dengan cara yang rohani, mempercayakan perjalanannya kepada Tuhan, kepada Allah. Ia bisa saja memilih cara yang duniawi, karena memang cara duniawi itu tidak. Ketika dia meminta pengawalan dari tentara dan pasukan berkuda, datang kepada raja dan memohon supaya perjalanan mereka dikawal, menempuh cara ini ya tidak merupakan suatu dosa, saudara kasih Tuhan. Tidak salah memang. Namun seandainya Ezra memilih cara itu, sebenarnya tindakannya ya kurang beriman, saudara kasih Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ezra menempuh cara yang rohani. Ia memilih untuk berharap kepada Tuhan dan meminta bantuan dan perlindungannya yang supranatural.
yang Adi Kodrati dan Ezra dan seluruh rombongan orang Yahudi itu memang mengetahui cara yang paling tepat untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, yaitu dengan berpuasa dan merendahkan diri. Mereka sudah mengerti hal-hal seperti itu. Mereka pun berpuasa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengar seruan itu sehingga perjalanan mereka pun selamat. Di ayat 23 dikatakan, berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Yang kedua, contoh yang kedua, bagaimana umat Allah merendahkan diri dengan cara berpuasa. Dan mereka mengalami mujizat dan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 2 sampai 4. Ya, dalam 2 Tawarik 20 ayat 2 sampai 4. Ini suatu peristiwa yang terjadi dalam kerajaan Yehuda ketika Yosafat berkuasa sebagai raja. Ya. Dua Tawarik pasal 20, perhatikan firman Tuhan. Kita baca mulai dari ayat pertama ya sampai ayat yang keempat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ayat 2, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Perhatikan, supaya berpuasa. Ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi berpuasa. Segenap bangsa itu berpuasa di hadapan Tuhan. Selanjutnya apa yang terjadi? Yosafat berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Dan doanya diakhirinya dengan sebuah kalimat yang amat penting untuk kita teladani, saudara kasih Tuhan. Di ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12 dia berkata seperti ini. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar itu. Mereka sadar mereka tidak punya kekuatan. Ya. Yang datang menyerang kami, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Berpuasa, merendahkan hati, merendahkan diri. Mencari pertolongan Tuhan. Kata kuncinya yang kita temukan di ayat ini adalah kami tidak mempunyai kekuatan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Itulah sebabnya mereka harus datang kepada Tuhan dan meminta pertolongannya yang ajaib. Saudara yang kasih Tuhan, cara yang mereka tempuh ini sungguh luar biasa sekali. Cara merendahkan diri lewat berpuasa. Mereka meninggalkan cara-cara jasmani dan berpaling kepada kekuatan yang supranatural, yaitu kuasa Allah yang ajaib. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Kita bisa saksikan di ayat-ayat selanjutnya. Ketika mereka merendahkan diri dan berpuasa, mereka mencari Tuhan, mereka berdoa, mereka bernyanyi. Berperang mereka, tapi yang di depan adalah para pemimpin pujian. Yang menyanyikan sorak-sorai bagi Tuhan. Di ayat 24. Ya, dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20,
musuh-musuh mereka binasa. Musuh-musuh mereka telah kalah. Musuh-musuh mereka telah habis lenyap. Ayat 24 dikatakan, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Saudara kasih Tuhan, kalau udah Tuhan di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Tuhan adalah pembela kita yang ajaib dan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Jadi tujuan utama ketika kita berpuasa adalah merendahkan diri. Garis bawahi merendahkan diri. Kita mesti harus belajar, saudara kasih Tuhan. Contoh lain di dalam Alkitab. Ya, saya akan akhiri dengan catatan ini. Puasa yang dilakukan pada masa perjanjian lama, ya, dapat kita baca dalam ketetapan-ketetapan mengenai hari raya pendamaian yang disebut juga hari Grafirat oleh bangsa Yahudi, lazim disebut sebagai hari Yom Kippur dalam Imamat 16 ayat 29 sampai 31. Jadi berdasarkan sejarah, saudara kasih Tuhan, catat ini baik-baik, berdasarkan sejarah hingga sekarang ini bangsa Yahudi sudah kurang lebih 3.500 tahun lamanya memperingati hari raya pendamaian atau hari raya Yom Kippur sebagai hari untuk berpuasa, hari untuk merendahkan diri. Bahkan dalam catatan perjanjian baru juga menegaskan hal itu dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 9, ya, ketika Paulus akan berangkat ke Roma untuk banding, ya, dikatakan dalam ayat firman Tuhan, waktu puasa sudah lewat. Yang dimaksud waktu puasa di sana adalah bahwa hari pendamaian, hari raya pendamaian, waktunya untuk berpuasa dan merendahkan diri sudah lewat. Itu artinya bahwa memperingati hari pendamaian itu sudah berlangsung lama sekali. Dicatat di sana sudah lebih dari 3.500 tahun sampai hari ini. Itu masih dirayakan, saudara yang kasih Tuhan. Jadi Allah memang ingin agar umatnya merendahkan diri dan di hadapannya dengan berpuasa bersama-sama. Karena itulah yang menjadi perjanjian dan itu yang menjadi peraturan yang ditetapkan untuk hari pendamaian, yaitu hari yang paling suci dalam penanggalan bangsa Yahudi. Anda bisa nanti baca di dalam kitab Imamat, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan dalam hari raya pendamaian. Jadi demikianlah kita melihat bahwa Allah begitu menekankan pentingnya berpuasa. Garis bawahi, pentingnya berpuasa sebagai suatu cara bagi umat untuk merendahkan diri di hadapannya, agar mereka layak menerima segala berkat yang telah disediakan oleh Tuhan Allah. Betapa pentingnya kita berpuasa. Mungkin akan ada banyak pertanyaan, ya. Bagi yang para senior yang sudah melakukannya, berpuasa, tetaplah lanjutkan, ya. Yang belum mengerti tentang puasa, kita akan kupas tuntas ini. Pastor, kapan sih waktunya berpuasa itu tepat? Dari jam berapa ke jam berapa? Nanti kita akan kupas, saudara yang kasih Tuhan. Karena Anda akan melihat ada kuasa yang besar ketika kita berpuasa, merendahkan diri. Ini adalah terobosan rohani yang ingin saya bagikan kepada kita, saudara kasih Tuhan. Lihatlah ketika orang-orang berpuasa, merendahkan diri, kuasa Tuhan sungguh dahsyat dan luar biasa bekerja. Ada Ezra, ada Yosafat, ya, di tengah-tengah bangsa. Bahkan ada satu lagi, kitab Esther. Ketika mereka akan dibinasakan, mereka merendahkan diri, dikatakan berpantang makan 3 hari 3 malam. Ya.
tidak makan dan tidak minum seluruh bangsa itu, bagaimana Tuhan menolong dan menyelamatkan mereka. Minggu depan saya akan bicara tentang bagaimana Yesus Kristus berpuasa dan orang-orang Kristen pada gereja mula-mula berpuasa. Ini akan menjadi berkat bagi kita, siapkan hati kita supaya kita mengalami terobosan rohani. Gereja kita mengalami terobosan rohani dan Bapak Ibu juga mengalami terobosan rohani, maka keadaan kita, sekitar kita, area hidup kita juga akan mengalami terobosan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita ini, tapi sebelumnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Dia sungguh baik, dia luar biasa, dia Tuhan yang hidup. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Hari ini kita memperingati akan kasih dan pengorbanan Tuhan. Ada karya yang besar yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat satu pujian bagi Tuhan, karya terbesar. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Musik menyanyikan pujian ini. Mari Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya para imam, suami boleh terlebih dahulu membagikan roti dan anggur pada istri dan anak-anaknya. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan ini dan menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita angkat pujian ini, refnya saja. Karya terbesar dalam hidup kami ada pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku
Yesus Engkau ku kagum. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama. Haleluya, haleluya Tuhan. Selanjutnya mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan juga berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama. Haleluya, haleluya. Mari mengucap syukur di hadapan Tuhan. Berterima kasihlah buat anugerah dan kebaikan Tuhan, pimpinan dan pertolongan Tuhan di sepanjang hidup kita. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Oh, hikaralana nama yase, iralana nama yase, horialana nama yase, nama yase. Karalana nama yase. Oh, haleluya, haleluya. Besar Engkau Tuhan, ajaib dan dahsyat. Engkau luar biasa ya Tuhan. Penolong kami yang ajaib, pembela kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Besar anugerah-Mu, besar kasih-Mu Tuhan. Kami sembah, kami puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya rindu gereja kita mengambil satu komitmen ke depan ini. Setiap kita ingin mengalami terobosan rohani, memperbaharui cara kita
beribadah di hadapan Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Bagaimana Tuhan mau gerejanya, umatnya, jemaatnya menjadi gereja yang kuat di dalam doa dan penyembahan. Tentunya juga lewat puasa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan kau akan melihat ada kuasa yang besar yang bekerja di dalam hidupmu pribadi lepas pribadi, bahkan di tengah-tengah keluarga. Ada juga firman Tuhan mengatakan bahwa ada hal-hal di mana kita harus berdoa dan berpuasa untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup yang semakin berat di depan ini. Kita mesti merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ini adalah kewajiban bagi gerejanya, bagi umatnya. Saya mengambil komitmen untuk lebih sungguh-sungguh lagi ketika berdoa dan berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya juga mengajak jemaat Tuhan, ambillah komitmen ini. Engkau datang di hadapan Tuhan berdoa dan berpuasa. Bagaimana Tuhan menolong Ezra, bagaimana Tuhan menolong Yosafat ketika mereka berdoa dan berpuasa, merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkatilah firman-Mu Tuhan. Kami akan kupas sepanjang bulan September ini. Mengapa kami harus berpuasa? Mengapa orang percaya harus berpuasa? Tolonglah kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya kami mengalami terobosan rohani, baik di tengah-tengah keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Semua kami anak-anak muda di tempat ini mengalaminya bersama dengan Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman-Mu Bapa. Jamahlah setiap hati yang akan mengambil komitmen ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bekerjalah Engkau Roh Kudus, bekerjalah Engkau di tengah-tengah kami. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan. Yang bekerja usaha Tuhan berkati, tolong ya Tuhan. Segala sumber-sumber penghasilan, penghidupan Tuhan berkati di tengah jemaat-Mu. Anak-anak muda diberkati, anak-anak sekolah minggu, keluarga-keluarga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati gereja-gereja, GZA, CWS seluruh Indonesia, gembala-gembala pelayan Tuhan. Berkatilah. Kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk presiden kami. Tuhan berkati Bapak Jokowi dan wakilnya dan seluruh pemerintahannya. Tuhan menolong, bahkan kami berdoa untuk keselamatan dan kesejahteraan Indonesia. Tuhan pulihkanlah Indonesia. Tuhan jamahlah, Tuhan nyatakanlah kebesaran-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu atas Indonesia. Indonesia bebas dari COVID-19. Sembuhlah negeri kami, pulihlah bangsa kami. Terpujilah nama Tuhan, kal untuk selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya mengangkat tangan dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan namanya. Yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.